Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 Bank dan Lembaga Keuangan Indonesia. Berikut saya lampirkan untuk data dari kelompok saya. Dalam video hari ini, saya akan membahas tentang apa sih itu lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan yang saya bahas ini lebih berfokus ke lembaga keuangan non-bank ya. Cuman sebelum itu kita mulai dari lembaga keuangan dulu nih. Lembaga keuangan tuh apa sih Bang? Lembaga keuangan itu adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk memberikan layanan jasa keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lembaga keuangan itu dibedakan menjadi dua nih, yaitu ada lembaga keuangan bank dan juga ada lembaga keuangan non-bank. Dalam video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang lembaga keuangan non-bank. Maka dari itu, hope you enjoy the video, guys. Oke, kita start dari pengertian lembaga keuangan non-bank dulu ya. Lembaga keuangan non-bank itu apa sih? Nah, simpelnya itu, lembaga keuangan non-bank ini adalah semua lembaga keuangan selain bank yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan. Nah, lembaga keuangan ini memiliki banyak bentuk lembaganya. Salah satu contohnya itu ada pasar modal, pasar uang, perusahaan pegadaian, perusahaan asuransi, leasing, dan fintech. Dalam video hari ini, kita akan lebih mengenal lebih dalam tentang apa itu perusahaan pegadaian, perusahaan asuransi, leasing, dan fintech. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pegadaian atau PT Pegadaian Persero atau termasuk dalam perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara. Tugasnya apa? Pegadaian memiliki beberapa tugas penting, yaitu yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Yang kedua itu menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Yang ketiga itu mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, pendidikan, serta pelatihan. Tujuannya apa? Tujuan dari pegadaian itu sendiri adalah memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk mengembangkan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai dan fidusia. Lalu melakukan kegiatan lainnya, yaitu pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu permata. Pegadaian itu produknya apa aja sih? Produk pegadaian ada beraneka ragam. Bisnis utama perusahaan ini adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang yang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Maksudnya apa, Bang? Jaminan konvensional, jaminan yang peranata hukumnya sudah lama yang dikenal dalam sistem hukum kita, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan, hukum adat maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundangan yang bukan berasal dari hukum adat tapi sudah lama dilaksanakan. Sedangkan jaminan syariah adalah jaminan yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam. Karakteristik utama dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Pegadaian juga punya bisnis pendukung, yaitu yang pertama pembiayaan usaha mikro, yang kedua cicilan dan tabungan emas, yang ketiga cicilan kendaraan bermotor, yang keempat pembiayaan haji dan wisata syariah, yang kelima serta aneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposito box. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah asuransi. Dalam asuransi ada 4 istilah penting dalam asuransi. 1. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Premi asuransi dibayarkan secara berkala, misalnya setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan. Kedua, polis asuransi adalah dokumen perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
Polis ini berisi ketentuan perlindungan, hak, dan kewajiban, serta informasi penting lainnya. Ketiga, klaim asuransi adalah permintaan resmi pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dijamin polis. Klaim diajukan ketika terjadi resiko yang tercantum dalam polis, seperti kecelakaan, sakit, kematian, atau kerusakan properti. Keempat, uang pertanggungan adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris atau penerima manfaat. Uang pertanggungan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi kepada pihak yang ditinggalkan nasabah. Financial teknologi atau yang lebih kita kenal sebagai fintech menjadi salah satu tren utama yang merupakan landscape industri keuangan. Fintech merangkum konsep inovatif dalam penggunaan teknologi untuk merancang dan menyajikan layanan keuangan yang lebih modern dan efisien. Pada dasarnya, fintech melibatkan pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan buat analisis data, dan teknologi untuk memodernisasi dan merespon kebutuhan dalam industri keuangan. Fintech bertujuan untuk menyederhanakan akses pelayanan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan solusi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Melalui inovasi ini, fintech tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan uang, tetapi juga mempercepat evolusi seluruh industri keuangan menuju masa depan yang lebih digital dan terkoneksi. Muncul sebagai respon terhadap kebutuhan pasar akan akses lebih mudah, hemat biaya, dan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam mengelola keuangan. Dengan sistem individu dan perusahaan dapat mengakses layanan keuangan melalui platform digital yang fleksibel, tidak terpaku pada model-model tradisional perbankan. Inklusi uang yang lebih besar membuka pintu bagi mereka yang sulit dijangkau oleh layanan tradisional, mengubah cara berinteraksi dengan uang, dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi di seluruh dunia. Fintech memiliki beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis fintech. Yang pertama, ada peer-to-peer lending, layanan pinjaman online yang bisa digunakan untuk modal usaha atau kebutuhan lainnya. Yang kedua, digital payment system, layanan pembayaran digital yang bisa digunakan untuk membayar tagihan seperti listrik, pulsa, ataupun kartu kredit. Yang ketiga ada e-wallet, dompet digital yang berfungsi untuk menyimpan uang secara elektronik. Yang keempat ada payment gateway, sistem yang mengotorisasi pembayaran melalui transaksi online. Yang kelima adanya bank digital, bank yang seluruh transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening hingga manajemen aset. Yang keenam ada microfinancing, layanan finansial yang membantu masyarakat yang kurang mampu. Beberapa contoh perusahaan fintech di Indonesia adalah GoPay, OVO, Dana, Linkaja, Modalku, Kredivo, Finansialku. Itu adalah beberapa contoh perusahaan yang mengelola fintech di Indonesia. Apa sih bedanya fintech legal dan tidak legal? Yang pertama, fintech yang legal sudah pasti memiliki izin dari OJK. Sedangkan fintech yang tidak legal tidak memiliki izin dari OJK. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa izin dari OJK itu mereka semua harus taat terhadap peraturan-peraturan yang ada pada OJK serta undang-undang. Yang kedua, batasan bunga yang dimiliki fintech legal mempunyai batasan bunga yang disetujui beberapa pihak, sedangkan fintech ilegal tidak memiliki batasan bunga dalam artian sesuka-suka hati mereka. Yang ketiga, bisa mengakses apa saja dari HP karena tidak diatur. Itulah fintech yang ilegal. Sedangkan fintech yang legal, mereka hanya dapat mengakses kamera, mikrofon, dan location. Untuk yang terakhir, fintech legal, mereka mempunyai batasan-batasan cara penagihan yang diatur sebagai kode etik.
Sedangkan yang ilegal bisa melakukan apa saja seperti melakukan spam telepon, melakukan chat beberapa kontak, dan melakukan sesuka hati mereka agar si peminjam terlihat gelisah.